keberhasilan pasukan Ukraina dalam merebut kembali Liman, yang menjadi pusat logistik pasukan Rusia, telah memicu kemarahan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin. Salah satu sekutu Putin bahkan menyerukan kemungkinan penggunaan senjata nuklir tingkat rendah. Seperti dilansir Reuters, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022, seruan itu dilontarkan oleh pemimpin wilayah Chechnya di Rusia bagian selatan, Ramzan Kadyrov, setelah pasukan Rusia mengalami kekalahan pahit di Liman. Moskow belum menanggapi secara resmi soal klaim Ukraina berhasil merebut kembali Liman. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada Sabtu, 1/10, waktu setempat, bahwa tentaranya ditarik keluar dari area Liman, terkait adanya ancaman pengepungan. Menurut pendapat pribadi saya, langkah-langkah lebih drastis harus diambil, hingga deklarasi darurat militer di area-area perbatasan dan penggunaan senjata nuklir berdaya ledak rendah, cetus Kadyrov dalam pernyataannya via Telegram. Selain Kadyrov, beberapa pejabat tinggi Rusia lainnya termasuk mantan Presiden Dmitry Medvedev, juga sekutu dekat Putin ikut mencetuskan penggunaan senjata nuklir. Namun, seruan Kadyrov itu menjadi yang paling mendesak dan eksplisit. Pekan lalu, Putin menyatakan dirinya tidak menggertak ketika mengatakan siap mempertahankan integritas teritorial Rusia dengan semua cara yang tersedia. Pada Jumat, 30/9, lalu, dia memperjelas bahwa perlindungan itu akan mencakup hingga ke wilayah-wilayah yang baru dicaplo Moskow. Amerika Serikat (AS) sebelumnya menyatakan pihaknya akan merespons secara tegas setiap penggunaan senjata nuklir. Juru bicara pasukan timur Ukraina, Serhiy Cherevati, menyebut bahwa sebelum direbut kembali pasukan Kiev, Rusia memiliki sedikitnya 5.000 hingga 5.500 tentara di Liman, namun jumlahnya lebih rendah setelah wilayah itu direbut Ukraina. Ukraina menyatakan bahwa dengan menguasai Liman, pasukannya akan bisa bergerak maju ke wilayah Luhansk, yang diklaim telah dikuasai sepenuhnya oleh Rusia pada awal Juli lalu. Liman penting karena ini adalah langkah selanjutnya menuju pembebasan Donbas Ukraina, sebut Cherevati merujuk pada wilayah di Ukraina bagian timur, yang terdiri atas Donetsk dan Luhansk. Donbas menjadi fokus utama Rusia sejak melancarkan invasi pada tanggal 24 Februari lalu. International in World War II, in the Chechen capital Grozny, Rusia Mei 9, 2022. Reuters, Cingis Kondarov Ramzan Kadyrov, Tengah, Dok. Reuters, Cingis Kondarov, juru bicara pasukan timur Ukraina, Serhiy Cherevati, menyebut bahwa sebelum direbut kembali pasukan Kiev, Rusia memiliki sedikitnya 5.000 hingga 5.500 tentara di Liman, namun jumlahnya lebih rendah setelah wilayah itu direbut Ukraina. Ukraina menyatakan bahwa dengan menguasai Liman, pasukannya akan bisa bergerak maju ke wilayah Luhansk, yang diklaim telah dikuasai sepenuhnya oleh Rusia pada awal Juli lalu. Liman penting karena ini adalah langkah selanjutnya menuju pembebasan Donbas Ukraina, sebut Cherevati merujuk pada wilayah di Ukraina bagian timur, yang terdiri atas Donetsk dan Luhansk. Donbas menjadi fokus utama Rusia sejak melancarkan invasi pada tanggal 24 Februari lalu. 9 presiden negara NATO kompak dukung keanggotaan Ukraina. Klaim direbutnya kendali atas Liman itu diungkapkan Kiev setelah Putin mengumumkan pencaplokan resmi 4 wilayah Ukraina, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson, pada Jumat, 30/9, lalu. Liman merupakan bagian dari Donetsk, yang dicaplo Rusia. Keempat wilayah Ukraina yang dicaplo itu diketahui totalnya setara dengan 18% wilayah darat Ukraina. Otoritas Ukraina bersumpah akan terus membebaskan wilayah-wilayah lainnya yang diduduki pasukan Rusia.